Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Senin 2 Agustus 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah memasuki tema 2, yaitu kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga, halaman 124. Jadi untuk mencocokkan dengan materi kita pada pagi hari ini, silakan dibuka bukunya subtema 2 kegemaranku, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, halaman 124 ya. Oke, sudah siap belajar semuanya anaknya Ibu? Semoga pagi hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat, 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 semangat. Langsung masuk pada materi inti. Pada pembelajaran kali ini ya, Ibu akan menjelaskan tentang yang namanya jenis-jenis permainan dan jenis-jenis olahraga ya. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis permainan dan jenis-jenis olahraga ya. Sudah pasti semua anaknya Ibu paham ya jenis-jenis permainan yang sering kalian mainkan dengan teman-teman. Kemudian jenis-jenis olahraga yang sering kalian lakukan bersama ayah atau ibu di rumah karena zaman pandemi ini ya, kita dibatasi untuk keluar rumah dulu. Jadi kalau mau melakukan permainan atau mau melakukan olahraga, silakan lakukan dengan kakak atau adik atau ayah atau ibu. Nah, selanjutnya langsung masuk pada jenis-jenis permainan. Dengarkan baik-baik. Ada banyak jenis permainan yang dapat kamu mainkan bersama dengan teman-temanmu. Ya, di sini ada beberapa contohnya. Ibu hanya menyebutkan 3 saja. Nanti anakku bisa memikirkan, oh aku pernah melakukan permainan seperti ini Bu. Aku pernah melakukan permainan seperti ini Bu. Itu semua contoh dari beberapa jenis permainan. Di sini ibu hanya akan memberikan 3 contoh, yaitu permainan lompat tali ya, yaitu permainan lompat tali. Permainan lompat tali ini biasanya dimainkan terdiri dari 3 anak ya. 2 anak memegang tali dan satunya lagi lompat, yaitu melakukan kegiatan melompati tali. Nah, biasanya permainan ini ya membutuhkan kekuatan fisik karena kita harus melompat agar talinya tidak mengenai kaki kita. Oke. Selanjutnya adalah permainan ular naga. Ya, di sini biasanya ada lagunya ya. Nama lagunya itu seperti ini. Ular naga panjangnya bukan kepalang. Sudah ingat lagunya? Ya, itu biasanya lagu atau nyanyian yang biasa kita nyanyikan dalam bermain ular naga. Ini dia gambarnya. Permainan ular naga ini biasanya dimainkan terdiri dari beberapa anak, bisa dari 5 sampai 10 anak ya. Kemudian selanjutnya, permainan yang paling umum kita gunakan adalah ini dia, petak umpet ya, petak umpet ya. Ini ada gambarnya. Salah satu anak ditutup matanya, kemudian teman yang lainnya menghitung 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kemudian jika sudah sampai 10, maka semuanya sudah berlarian untuk bersembunyi. Biasanya ada yang bersembunyi di belakang pohon, di balik-balik pintu rumah dan sebagainya ya. Kemudian dari beberapa permainan yang Ibu jelaskan tadi, tentunya masih banyak lagi permainan-permainan yang sering anak-anakku lakukan ya. Jadi coba diingat-ingat kembali. Selain lompat tali, selain ular naga, selain petak umpet, kira-kira permainan apa lagi sih yang sering kalian lakukan di rumah? Nah, coba dipikirkan nanti ya. Setelah itu pertemuan selanjutnya akan Ibu tanyakan kembali. Oke? Selanjutnya Ibu akan masuk pada jenis-jenis olahraga. Jenis-jenis olahraga.
di zaman pandemi ini tentunya menuntut kita untuk sering banyak olahraga ya nak ya. Supaya apa? Supaya imunnya kuat, kesehatannya bertambah bagus ya, dan selalu terlindung dari komandan virus. Tentunya harus sering-sering menjaga kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar ya. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis olahraga yang kita lakukan. Yang pertama adalah sepak bola ya, sepak bola. Permainan sepak bola ini tentunya biasanya dilakukan oleh kebanyakan anak laki-laki ya. Kebanyakan anak laki-laki. Kalau anak perempuan kadang biasanya baru berlari sedikit sudah capek. Makanya permainan ini membutuhkan fisik yang kuat dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Ayo, di sini siapa yang suka main bola sama temennya? Ayo. Yang kedua, di sini ada olahraga lari. Ya, olahraga lari. Biasanya tuh ya kalau di pinggir jalan kita sering melihat ada yang lari pagi, ada yang biasanya kalau sore. Itu fungsinya supaya imun tubuh mereka kuat ya, kesehatannya bagus. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat bersepeda. Nah, siapa yang punya sepeda di rumah? Ya, kalau punya sepeda di rumah, usahakan melakukan olahraga bersepeda bersama dengan ayah atau ibu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kekompakan antar keluarga, di samping sehat juga bisa menguatkan imun tubuh kita. Anak hebat ya, sudah paham sampai sini jenis-jenis olahraga? Ibu hanya menerangkan pada umumnya saja jenis-jenis olahraga yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, kalian pernah melakukan olahraga bersama ayah ibu tidak? Kalau pernah, coba diingat kembali. Kira-kira olahraga apa ya yang pernah kalian lakukan? Oke, selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan ibu tadi tentang jenis-jenis permainan dan jenis-jenis olahraga, maka ibu akan menjelaskan tentang aturan saat bermain dan saat berolahraga. Apa saja aturan-aturannya? Ini penting diketahui oleh anaknya ibu supaya apa? Supaya nanti pada saat bermain sama temannya tidak ngambek, saat bermain sama temannya tidak nangis. Mengapa? Karena anaknya ibu sudah tahu apa sih sebenarnya aturan saat bermain dan saat berolahraga. Nah, berikut penjelasannya. Dengarkan baik-baik. Aturan saat bermain ya. Aturan saat bermain adalah yang pertama, berbagi mainan dengan teman. Ya, biasanya kita pada saat bermain dengan teman, kita harus membagi mainan kita dengan teman. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan permainan dengan teman kita dengan baik, teman kita jadi senang karena dia juga bisa ikutan bermain. Yang kedua, menolong teman. Saat bermain kadang ada teman kita yang misalnya jatuh atau terpeleset, maka kita harus menolong teman kita. Yang ketiga, tidak curang. Nah, ini yang harus dihindari ya, tidak curang ya. Kenapa? Karena kalau kita curang, teman kita pasti marah dan permainan jadi tidak asyik lagi kita lakukan. Oke, sudah paham aturan saat bermain? Nah, di sini kita akan bahas juga tentang aturan-aturan saat berolahraga. Aturan-aturan saat berolahraga. Yang pertama, ada yang namanya pemanasan. Ya, pemanasan ini penting ya pada saat akan berolahraga. Yang kedua, tidak curang dalam bertanding. Biasanya main sepak bola itu nggak boleh curang ya. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan teman satu tim ya, bekerja sama dengan teman satu tim. Ini dia, harus kerjasamanya bagus. Contohnya sepak bola, harus kerjasama dengan timnya untuk memasukkan bola ke gawang, karena kalau tidak pasti tim kalian akan kalah ya. Selanjutnya, setelah mendengar penjelasan ibu tadi tentang aturan-aturan, maka di sini ibu akan menjelaskan tentang pemanasan sebelum berolahraga. Ini yang penting ibu jelaskan ya, pemanasan sebelum berolahraga. Dengarkan penjelasannya. Sebelum mulai berolahraga, kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan
Ini berguna untuk melemaskan otot sehingga mengurangi resiko cedera. Contoh, misalnya kalian akan melakukan olahraga berlari dengan ibu atau bersepeda dengan ayah, ibu, dan kakak, ya. Kalian itu sebelum menaiki sepeda atau sebelum memulai lari, yang pertama anaknya ibu itu harus pemanasan. Seperti apa pemanasannya? Nih ada gambarnya yang ibu berikan. Yang pertama, pemanasannya yang mudah-mudah saja, tidak usah yang terlalu berat-berat. Yang penting intinya ototnya sudah lemas dan sudah siap untuk kita gerakkan. Jangan sampai langsung bergerak, ototnya langsung kaku. Nah, berikut contohnya pemanasannya. Biasanya pemanasan itu menggunakan gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Gerakan non-lokomotor itu biasanya kakinya dibuka, perhatikan gambarnya, kakinya dibuka, tangannya, salah satu tangannya menyentuh lutut, kemudian tangan lain diangkat, ya, kemudian tangan lainnya diangkat, kemudian tangan, ya, yang sebelah ini, ya, yang ini itu naik, kemudian diliuk-liukan badannya ke samping kanan dan ke samping kiri. Seperti itu ya, diliuk-liukan badannya ke samping kanan dan ke samping kiri. Kemudian berikutnya adalah contoh pemanasan yang kedua adalah tangannya seperti ini dalam posisi duduk, ya. Salah satu kakinya dibuka, kakinya satunya lagi kemudian ditekuk, kemudian tangannya menentu ujung kaki dan badannya diliukkan ke samping. Nah, yang ketiga di sini adalah pemanasan dengan cara berjalan di tempat, tangan di pinggang, kepala dinaik dan turun, ya, naikkan dan diturunkan. Itu adalah contoh-contoh pemanasan yang sangat mudah yang harus kita lakukan sebelum melakukan jenis permainan olahraga, ya. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pemanasan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan gerakan non-lokomotor, ya. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat, ya. Gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah, contoh-contohnya atau gambar-gambarnya sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya di pemanasan. Adapun penambahan contohnya yaitu seperti gerakan memutar leher. Biasanya kita berdiri di tempat, kemudian kepala kita diturunkan, kemudian dibawa lagi ke atas dan ke belakang, ya. Itu adalah contoh-contoh gerakan dasar non-lokomotor. Nah, sudah paham semua anaknya Ibu? Kalau sudah, alhamdulillah. Penjelasan untuk tema 2 materi kita adalah jenis-jenis permainan dan jenis-jenis olahraga. Untuk hari ini tidak ada penugasan. Tugas kalian hanyalah menonton video pembelajaran yang Ibu berikan. Nanti minggu depan akan Ibu berikan sebuah pertanyaan tentang materi kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar anak hebat dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.